tolak. Jadi artinya apa? Artinya untuk menggunakan nama persaudaraan sekumpulan khusus M. Taufik. Ada tambahan bahwa yang setia hati terate untuk nama Belajarlah dari sejarah siapa pencipta logo Persaudaraan Setia Hati Terate. Kalimat ini menyadarkanku bahwa pentingnya menggali informasi sejarah yang benar berdasarkan data dan fakta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah para pendahulunya. Setelah menggali informasi sejarah, dua kota yang sangat karismatik dan penuh inspirasi dalam berkembangnya peradaban pencaksilat PSHT hingga dikenal seantero Nusantara. Ternyata, para tokoh pimpinan PSHT pernah dipimpin oleh putra terbaik dari kota Magetan dan Madiun. Mereka pernah memimpin pada masanya. Dari informasi sejarah, tidak pernah aku mendengar para tokoh pendiri dan perintis menonjolkan kedaerahan. Tidak pernah ada aturan dalam AD Art kriteria pemimpin PSHT harus orang asli daerah. Harus berasal dari daerah tertentu seperti Madiun, Magetan, Surabaya, Bojonegoro, Lamongan, dan lain-lain. Tidak pernah aku mendengar yang memimpin PSHT harus suku tertentu seperti Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain. Aku yakin para pendiri PSHT adalah orang-orang visioner yang memiliki pemikiran maju ke depan agar bagaimana ajaran budi luhur PSHT bisa berkembang dan diterima di seluruh Nusantara bahkan dunia. Bagaimana agar PSHT bisa mempererat kebinekaan dengan berlandaskan persaudaraan. Bagaimana organisasi PSHT menjadi rahmatan lil alamin dengan berpedoman falsafah memayu hayuning bawono. Kini organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia, PSHT, berkembang dengan pesat. Dari kalangan ningrat hingga rakyat. Dari kalangan atas hingga bawah. Dari kalangan pelajar hingga buta aksara. Tentu menjadi anggota PSHT melalui proses tempaan laku, baik latihan fisik maupun rohani. Tapi apakah semua itu masih berlaku? Nyatanya, banyak pejabat politik menjadi warga PSHT tanpa laku, latihan. Namun tidak dipungkiri banyak juga pejabat yang menjadi warga PSHT melalui latihan pada mestinya. Sangat disayangkan. Dewasa ini organisasi PSHT mengalami prahara kemunduran berpikir. Faktanya organisasi PSHT terjadi keretakan dan rebutan lambang dalam internal. Merasa paling berhak memiliki lambang tersebut. Sesungguhnya, siapa sih pemilik sah logo tersebut? Siapa sih yang menciptakannya? Ternyata, logo tersebut diciptakan untuk didedikasikan buat organisasi, bukan buat perorangan. Semua warga anggota PSHT yang sudah dikecer, disahkan, berhak merasa memiliki logo tersebut. Tapi faktanya, pemegang lisensi logo PSHT yang semula atas nama organisasi kini telah dialih tangankan atas nama pribadi perorangan. Kok bisa ya? Faktanya bisa. Siapakah yang mengalihkan? Apakah beliau ahli waris dari pencipta lambang PSHT tersebut? Sangat disayangkan. Jika kekayaan intelektual yang telah diwariskan oleh pendiri dan perintis organisasi bisa dialihkan tangankan menjadi milik pribadi atau atas nama perorangan, akan dibawa kemana organisasi hati bersinar ke depannya? Apakah dijadikan sebagai alat pengumpul massa, lalu digadaikan suaranya sebagai perahu politik? Korlap hanya tunduk pada kebenaran.